selamat datang di channel Om Mobi. Setiap pameran, kita biasanya berdua ini bikin mobil yang tidak disukai di setiap booth di suatu pameran, bahkan Frankfurt Motor Show. Betul. Ada juga video Yang vibe-nya lebih positif, yaitu yang disukai. Itu nanti ada di channel Fitra Eri. Nggak mesti positif juga itu. Ya positif, yang disukai itu lebih positif. Jadi video ini negatif? Lah ya tidak disukai kan? Ada kata tidak di situ pasti negatif kan? Tapi nggak apa-apa, karena banyak sekali yang suka hal-hal yang berbau negatif seperti ini. Oke, kita mulai aja langsung. 1, 2. Honda. Mana yang paling kita tidak suka di sini? Agak berat ya sebagai pembalap Honda Bandung Racing Team. Loh, enggak, tapi kan oke, gini. kita harus gini. Kita harus suka salah sangka, disangka kita nggak suka. Enggak, kita pilih yang paling tidak disukai di booth walaupun ini. semuanya bagus, yang paling kita tidak sukai yang mana? Iya. Om Mobi dulu deh, karena ini channelnya Om Mobi. Ini paling laris loh. Ini pernah jadi mobil terlaris di Indonesia juga. Setuju. Terus masalahnya cuma satu. Dia sekarang di booth ini paling murah. Bener nggak? Nah, paling murah kan belum tentu paling jelek. Logis. Ini dibandingkan sekelasnya atau LCGC yang lain, ini yang paling enak di setir, di balapan, di sentul menang terus. Di booth ini paling murah. Ya kan nggak harus yang paling murah, yang paling tidak disukai. Tapi ini paling murah. Ini irit banget loh. Larinya juga nggak buruk-buruk amat. Irit, iya. Ya dalamnya ininya. Cuma saya nggak suka Om. Ininya tuh ini nggak enak banget nih. Muanya tuh nggak enak. Terlalu plastiki. Ya oke lah, karena emang sesuai harganya kan. Kalau saya sih emang sayangnya kenapa nggak ada yang 1.300 lagi, cuma 1.200 kan sekarang kan. Iya. Dibandingkan kompetitornya ini saya rasa masih. Iya. Ya tapi kan ini kan nggak perbanding booth ini dan booth itu, ini booth ini aja. Kalau saya yang paling karena gini ya. BRV enak udah nyoba. Fitra. HRV enak udah nyoba punya Ridwan. Ya kan? Udah. Mana lagi? Mobil yang paling saya tidak, maksudnya paling akan yang terakhir saya beli dari Honda gitu ya. Honda CR-V. Ya ampun, CR-V ini bagus. Ini 7-seater, ya, crossover, gagah. Oke. Nyaman, nyetirannya enak, gesit. Sebentar lagi dia akan ganti model. Oke. Terus abis itu modelnya oke, modern gitu. Cuman rasa nyetir mobil ini, banyak kompetitornya itu yang lebih enak. Kalau buat di kelasnya, ini kurang enak. Dia mesinnya tadinya 2400 cc di CR-V sebelumnya diganti jadi 1500 turbo. Tapi yang nggak underpower loh. Tenaganya tuh sama Om. Tenaganya sama di 190-an. Iya, tapi kan lebih irit. Ya tapi kan orang cari SUV seperti ini sebenarnya utamanya tuh bukan irit aja gitu kan. Tenaganya sama tapi ada turbo lag jadinya dibandingkan mesin NA. Ini turbo lagnya hampir nggak berasa. Iya, tapi kalau dibandingin yang NA lebih instan. Lebih. Oke. Ini rasanya lebih modern lah. Ini belakangnya ini ya, belakangnya lega ya. Tapi saya di kelas ini itu lebih suka dengan mobil seperti CX-5. Toyota apa ya di sini ya? CX-5 nggak 7-seater. Nggak perlu 7-seater. Nah, ini 7-seater. SUV 7-seater, ini belakangnya 7-seaternya tuh hampir nggak bisa didudukin orang dewasa. Ada dan bisa mengklaim ini 7-seater atau 5+2. Jadi anak kecil bisa muat di belakang. Tahta terendah dalam keluarga bisa muat dalam sini. Dan dia CVT juga transmisinya. Dan saya udah pernah nyoba juga gitu ya. Nyaman nih mobil. Nyaman, luas gitu ya. Tapi nyetirnya tuh nggak semenggugah kayak Mazda gitu, CX-5. Sebenarnya satu hal nih, kalau nggak salah ini mobil sekarang harganya naik ya. Ini mobil tuh jadi mahal. Makin tidak disukai lagi kalau gitu. Ya itu alasan kami kalau misalnya kami milih ini yang tidak disukai. Oke, tapi kan nggak memperhitungkan harga kan. Tapi ini satu modelnya juga bentar lagi ganti nih. Udah mulai keluar nih sketsa-sketsanya nih. Karena kan ini umurnya udah lumayan lama nih. Paling lama nih umurnya diantara yang dipajang-pajang di. Untung HRV udah ganti, kalau nggak masih ada HRV di sini. Ini emang model yang paling ini sebenarnya karena bentar lagi dia ganti model dan berharap di model selanjutnya tuh rasa nyetirnya lebih. Enggak harus 7-seater. 5-seater aja ini cukup. Rasa nyetirnya nggak masalah. Bandingin sama CX-5. CX-5 itu 5-seater. Iya, enak nggak nyetirnya? Beda dong. Lebih asik nggak nyetirnya? Ya beda dong. Ya sama satu kelas. Tapi dia kalau Mazda tuh selalu agak sedikit premium gitu loh. Lah ya iya. Ya beda, makanya beda. Dari Honda, saya tuh expect setiap produk Honda itu selalu harus yang paling fun to drive di kelasnya. Nggak juga, ada Mazda. HR-V
itu mungkin salah satu yang paling bertenaga. Even Mazda CX-3 aja kalah tenaganya. Enggak, tapi gini, Honda terakhir-terakhir ini sudah banyak improvement tuh di rasa setir. Oke. Ya kan? Di RV jadi Udah pernah nyetir ini belum? Udah. Ya biasa Rasa aja. setirnya lebih nggak enak, lebih ya. Maksudnya yang sekarang tuh udah lebih enak. Ya udah, oke. Oke. Pokoknya itu. Kita ke booth depan ya. Ya. Jauh-jauh kita ini aja, teleport aja. Oke. 1, 2, 3. Ah, Toyota. Toyota. Nah, jadi Toyota ini dulu kami banyak yang nggak suka. Sekarang banyak yang suka. Sekarang banyak yang suka. Oke. Ya, tapi karena ini harus memilih mana yang tidak paling disukai, Kok adalah bisa? mobil yang kami punya Daihatsu-nya. Kok bisa? Kan punya Om Mobi. Iya. Ini mobil paling murah lagi di sini. Selalu Nah, yang dipilih oke, mobil oke, paling gini. murah. Ya. Sebenarnya ada pilihan lain, Ah. yaitu itu. Ya, jadi yang mana yang nggak disuka? Kenapa? Ini sejak Avanza sama siapa tuh? Avanza sama Xenia itu jadi penggerak depan. Ya. Ini jadi favorit. Iya, karena ini nggak kan banyak pilihan penggerak belakang. Iya. Tapi ini mobil nggak enak. Iya, tapi kan Secara dilihat suspensi ini fungsinya. Tetap aja, mobil Nggak enak apanya? Nggak enak dari segi suspensi, rasa nyetirnya semuanya nggak enak. Kalau itu tadi Agya, ya memang wajar, dia memang ngejar harga murah. Ini agak tinggi harganya. Ya wajar kan, cuma memang ini rear wheel drive ya. Jadi kalau disuruh pilih yang dari Toyota ini mungkin nggak akan dibeli tuh yang ini. Ya, nggak masuk akal. Kecuali memang butuh rear wheel drive, nggak butuh ini rear kan wheel. tangguh. 4x4. Apa Dia kalau tangguh sih? ditanjakan bisa lebih ini kalau Kan menurut cuma dapat orang-orang. grip aja lebih, ganti ban aja. Jadi itu mobil yang tidak Ya, disukai ini, Om Mobi. Masuk akal. Mobil yang saya tidak sukai di booth Toyota ini adalah Apa lagi nih? Masih aneh deh. ini dia. Ah, Ada Om gitu. Bener seperti yang dibilang Om Mobi. Nggak enak rasanya. Emang keunggulannya memang buat beberapa orang kalau di medan-medan berat penggerak belakang, tapi udah yesterday gitu loh. kayak under engineered gitu ya mobilnya Kayak ya. under engineer, mungkin lebih kokoh di beberapa bagian gitu ya. Cuma kita nih pemakai dalam kota, ini enggak. Ya, Oke. posisi nyetirnya salah. Salah, semuanya salah deh. Ya. Ini mobil. Jadi ini kita sama-sama sepakat ini yang paling kami tidak suka dari booth Kecuali Toyota. ya, di pedesaan, ya di luar kota, banyak yang butuh rear wheel drive, ya kan? Iya. Sehingga begitu Avanza, Xenia, Veloz itu ganti jadi front wheel drive, Ini pendidikannya jadi laku, meningkat, iya. ya, meningkat. Tapi buat Anda yang menginginkan kenyamanan berkendara, kesenangan berkendara, nggak bisa di mobil ini. Ya. Kalau memang pengen bisa nanjak yang benar, belilah 4x4 sekalian. Ya itu yang paling benar. Nah iya makanya, kalau memang tinggalnya, tempat kerjanya di daerah yang memang berat, mewajibkan rear wheel drive, salah pakai rear wheel drive juga, 4x4. Oke, kita pindah ke booth berikutnya. Oke. 1, 2, 3. Wuling. Ya. Wuling. Mana yang paling kami tidak suka di sini? Ya. Pasti dia pilih paling murah lagi, lihat. Ya ini, Convero, velg kaleng. Ya tapi ini kan kosongan. tapi kan coba tanya harganya berapa? Coba tanya harganya berapa? Kosongan. Harganya berapa? Cuma 156, Om. Iya. Iya memang 156 harganya juta. tuh murah. Belakangnya aja nggak ada headrestnya. Dapat seatbelt, lumayan lah ada seatbeltnya. Row ketiganya joknya aja nggak ada, boro-boro jok. Loh ini kan buat ngangkut barang, Om. Tapi kan biasanya ada joknya dan kalau ngangkut barang dilipet. Ini Tuh lihat, karpetnya. lega banget tapi. Dan ini memang untuk orang-orang yang butuh utilitas. Iya, tapi Tapi ini harganya luar biasa loh ini mobil. murah sekali ya. Harganya Manual dengan murah. kopling. Dan bahkan mungkin kalau saya ada kebutuhan gitu ya, mobil yang masih cukup nyaman, tapi bisa ngangkut banyak, mungkin saya akan beli ini. Ya. Murah sekali harganya. Tapi tetap dari Itu semua paling nggak suka. tidak suka. Oke. Nah kalau saya Ini bukan Convero, ini Formos. iya Formo S, Formos. Formo bacanya kan? S. Oke. For Mobility. Iya. For Mobi. Enggak. Kalau mobil yang tahun ini saya nggak begitu suka di booth Wuling, mungkin agak berbeda dengan tahun lalu ya. Justru sekarang itu mungkin model yang tidak akan saya beli justru yang Almas. Kenapa Almas itu? Almas yang breakthrough-nya turbo ya. banyak loh. Satu, bentuknya saya Enggak, kurang proporsional, setuju. kurang proporsional. Ya. Oke. Cuma dia canggih. Canggihnya oke, nyamannya oke. Iya. Yang saya tidak suka, posisi nyetirnya saya nggak Posisi suka. nyetirnya tuh jelek. Oke. Oke, iya benar. Tapi yang paling saya tidak suka dari mobil ini adalah mesinnya. Mesin 1500 dengan apa? Turbo.
Satu, tenaganya biasa sekali, respons transmisinya juga agak lambat, dan boros. Yang salah turbonya bukan? Yang salah teknologi mesinnya. Ya udah. Ya iya. Turbonya nggak salah, turbo tuh nggak salah. Jadi yang pertama kali keluar mobil ini saya suka, ini mobil canggih sekali, ini mobil nyaman sekali, fiturnya banyak. Iya, tapi udah fitur banyak segala macam. Itulah yang ditonjolkan. Iya, tapi begitu kita suka nyetir, mungkin ini yang nggak akan saya beli kalau saya mau beli Wuling. Tahu nggak, mesinnya tuh sama itu, Cortez. Sama, Cortez. Tapi Cortez, dia itu bentuknya masih bisa lebih diterima lah. Bentuknya masih bisa lebih Agak kurang proporsional. proporsional juga sih, dia kecil Iya, gitu tapi kakinya. nggak Ya, seperti ini kan berusaha jadi SUV dengan kaki tapi yang dia kecil. sebenarnya satu platform sama Chevrolet Captiva loh. Captiva ngambil ini. Captiva ngambil ini. Captiva ngambil ini. Luar biasa ya? Iya, dan Cortez lebih murah harganya dibandingkan Almas. Jadi ini sebenarnya tinggal dua hal dari mobil ini yang diperbaiki. Satu, posisi berkendaranya. Sama mesinnya. Sama mesinnya. Ini udah jadi perfect. Ini posisi berkendara ya. Ini tanggung nih sekalian aja nih. Ini udah bisa naik turun. Depan belakangnya nggak bisa. Andai depannya bisa, oke. Tapi masalahnya tuh adalah ini. Dia tidak teleskopik. Itu doang. Oke, Itu jadi doang. kalau kakinya pas, Kalau kakinya pas nih, kita pasang kaki. Setirnya tuh jauh banget. kalau tangannya pas. Kalau tangannya pas, segini nggak enak banget kakinya. Iya. Jadi Itu aja masalahnya. ya itu, jadi nggak pernah yang enjoy gitu bawa mobil ini dalam jangka panjang. Jadi ini mobil yang mungkin saya tidak akan beli kalau di booth Wuling. Hal kecil di Wuling, tinggal pasangin teleskopik, selesai satu masalah. Iya. Tinggal tuningan mesin aja. Iya, betul. Itu loh, udah bagus. Test drive Wuling tuh bagus loh. Dia breakthrough di Iya. Indonesia bagus. Oh, itu aja. Tinggal itu aja, tinggal teknologinya karena di kelasnya itu sudah banyak yang mesinnya lebih irit, lebih responsif, dan lebih pas posisi duduknya. Ya bentuk oke deh, bentuk tuh selera Bentuk ya. selera, ya. Ah. Oke, Kita pindah ke kita booth pindah ke berikutnya. booth-nya. 1, 2, ya, Mazda. Mazda. Cuma 3 mobil ya? Cuma 3 mobil. Tapi gini, Mazda ini hebat nih. Ini yang masuk tuh dealer loh. Iya, betul. Ya? Bukan Mazdanya. Yang paling tidak kami sukai pada booth ini adalah ini, jelas. Mazda 2 itu 2. adalah mobil kecil satu-satunya yang kompresinya tuh tinggi sekali karena Sky mesinnya sudah aktif. Sky aktif. Ya, 1/13. Iya, nggak turbo, Ya. irit, Irit ya. nyetirnya Ada salah head satu up display. Walaupun fun to kacanya drive. itu. Iya. Ya, Kenapa tapi nggak sukanya? Lawannya CX-8, CX-9. Tapi ini yang paling pas buat perkotaan kan. Tapi anyway, kalaupun ada Mazda yang lain, mungkin tetap ini yang saya paling nggak suka. Kenapa? Ini yang modelnya udah paling lama nih. Ini paling lama. Ini udah harus ganti Walaupun model. belum terlihat kuno. Betul, Ya. tidak terlihat kuno, tapi belakangnya juga sempit sekali. Belakangnya sempit sekali. Dia memang nggak enak belakangnya. Tapi Betul. nyetirannya di kelasnya saat ini paling enak. Betul. Gara-gara lawan dari Ford-nya nggak ada. Tapi dari Honda juga ada, Honda City Hatchback. City hatchback udah enak sekarang. Udah nyetirannya. enak nyetirnya aja, tapi tapi- belum sefun ini. Tapi ini emang di level yang berbeda, Iya. Mazda Ini ada fun to drive-nya gitu, Mazda. Iya. Ya, cuman ya dibandingin yang lain ya ini yang paling harus segera diganti modelnya. Kayaknya udah mau ganti deh. Moga-moga ya. Mudah-mudahan gantinya bukan Yaris luar. Mazda 2 di mana Ini ya? makanya dia Pakai platform Yaris yang mirip sama GR Yaris Iya, tuh. Yaris yang Yaris Eropa. Iya. Diganti emblem aja Makanya Mazda. kenapa? Apa Mazda udah nggak bisa ini, Bikin nggak mobil bisa kecil gini R&D lagi, nggak mau ngeluarin Makanya. duit untuk R&D ini? Iya, dan Mazda itu belum ada cerita mobil listriknya loh. Udah ada, dia namanya MX-30. MX-30 udah deh. Udah, tapi belum Karena- dijual di sini. Nggak, karena begitu orang-orang udah gembar-gembor hybrid listrik, Mazda masih stay di Sky Active aja. Ya, rata-rata pabrikan Jepang emang agak terlambat di masalah listrik. Iya, kenapa ya? Gak tahu, karena mereka mungkin banyak invest ke hybrid, kalau Mazda banyak invest ke Sky Active. Kompresi tinggi dan Iya. lain-lain. Oke, kita lanjut ke booth berikutnya. Satu. Ya, nggak kompak, nggak pindah kan? 1, 2, 3. Prestige. Itu ada Renault di depan. Ada Renault depan, ada IHang 216, ada Tesla di sini. Mana yang paling kita nggak suka? Ya, kita sudah membuat nih yang kita sukai tadi di channelnya Bung Fitra ya. Kayaknya yang tidak disukai nggak mungkin bagian belakang sini deh. Ini Tesla menggoda semua. Yang terbang nggak boleh dipilih ya. Yang terbang nggak boleh dipilih. Nah, ntar nih tutup dulu sayapnya. Buru. Diskon kali ya, diskon. Mobil yang paling kami tidak sukai dari booth Prestige Motor Cars Dan adalah Renault.
tahu nggak? Ini adalah Mobil Renault Zoe Electric. Ya, mobil paling PHP, dipamerin aja tapi dijual nggak sih nih? Nggak dijual, dikunci. Nggak dijual ya? Ini tuh di Eropa terkenalnya mobil Murah. listrik murah. Paling murah, tapi Ya. di sini nggak murah. Paling Coba kita masuk tanya akal aja. harganya. Tadi Mbak Selfie mana Mbak Selfie? Jadi Oke. ini pilihan yang sulit. Sebenarnya Zoe dijual nggak sih? Nggak apa-apa, yang penting udah ada Renault di IMS 2022. Iya. Nah, Oke. tapi kami di sini yang paling tidak suka tuh adalah kalau Zoe dijual bagus, walaupun bentuknya Oke. jelek, ya. Bentuknya tuh enggak, Bentuknya lucu ah. enggak. Bentuknya aneh. Tapi dia elektrik dan dia harusnya murah, paling murah di antara mobil elektrik yang lainnya. Iya. Tapi kan nggak tahu kita harganya berapa. Nggak tahu harganya berapa, tapi penasaran juga sih sama ini mobil. Iya benar. Kayaknya kalau diganti velg gitu ya, diceper-ceperin Om Gendut, dikit. boleh panggilin Mbak Selfie nggak ke sini? Sambil kita nunggu Mbak Selfie, lihat Ihang dulu. 1,77 tingginya. Tinggi pesawat ini sama dengan saya. Enggak, dia ada ininya nggak dihitung tuh pasti topinya tuh. Ini 1,77 Iya, meter. kalau 1,77 ya kalau nggak pakai topi tuh. Muatan maksimal 220 kg, artinya Om Mobi nggak bisa ngajak temen. Jarak terbang 35 sampai 65 Emang beratnya km. berapa sih? Apa? Beratnya berapa? 72. Nggak mungkin. Ini dijual apa enggak? Hah? Oh, udah dijual. Oh, harganya berapa? Ini kan kalau biasa orang pikir Renault itu ATPM ya. Cuma kalau khusus Renault Zoe ini hanya kita yang masukin CBU. Dia bukan ATPM. CBU ya. Oke, artinya salah tuh tadi keterangan bahwa di depan Iya. itu ATPM. Bukan Iya. kan? Ini Renault yang spesial. Memang prestis ATPM-nya Renault. Cuma kalau untuk yang unit yang kita taruh ini Renault Zoe ini CBU. Jadi kalau di ATPM nggak ada. Harganya berapa? Mau 800-an? Ini masih unit pertama nih, warna purple. Mau 800-an tuh maksudnya kita boleh milih kita mau apa enggak, apa gimana? 800-an, estimasinya segituan sih. Range-nya bisa berapa kilo? Kalau range-nya ini kurang lebih Itu ada. 210 km. Oke. Terima kasih Mbak Selfie. Kasih. Oke, jadi dia Nanti dijual. minta nomornya. Minta nomor apa? Enggak sih Om Gendut ya. Jadi Om Mobi nggak suka ini? Ya, enggak bukan. Itu. Loh, kenapa? Kenapa? Ingat nggak nostalgia kita pernah berdua naik ini? Makanya ini kalau buat sekali-kali aja jalan nggak apa-apa deh. Itu Gitu ya. ini mobil hobi. Oh, ini mobil ini iya, tapi ini no. Ini mahal. Mahalnya berapa? Mbak Selfie. Ini harganya berapa? 408 juta. Berdua, nggak pakai AC, pintu ada, tapi 400, syarat 408 kalau kita patungan masih 204. makanya ya dia full elektrik. Kita udah coba top speednya yaitu 80 km per jam. Oke. Ini Bung Fitra yang nyetir. Ya. Iya. Jadi ini adalah pilihan kami. Yang tidak disukai. Ya. Saya beda sama Om Mobi. Walaupun mobil ini secara harga mahal dan ya tidak praktis sama sekali, tapi saya suka mobil ini. Kenapa? Ini unik, ini mobil hobi. Keren aja gitu loh. Kalau saya nggak sayang 400 juta sih mungkin saya beli terus habis itu lucu aja gitu di jalan raya pakai beginian. Ini dibully orang di jalan. Nggak dibully lah, difotoin sama orang. Pasti orang foto kita kalau kita naik mobil ini di jalan. Ini benar-benar menarik perhatian dan unik gitu loh. Unik depan belakang tempat duduknya. Iya, kayak naik motor tapi ada Dan atapnya. ingat nggak kita waktu nyetir ini happy banget berdua. happy ya? Happy, Cuma kan? sesaat aja coba disuruh pulang ke rumah. Tapi saya senang ini dijual. Nah, kalau mobil yang saya paling tidak favorit, Ya. ini Zoe. Loh. Zoe. Gini. Ini Apa? terkenal di Eropa. Terkenal di Eropa, Ya, mobil karena listrik yang murah. Oke. Oke. Sampai sini nggak murah. Ya nggak murah cuma, tapi Nggak murah, harganya di sekitar 800. Range-nya cuma 800. 210 km. oke. Jadi range-nya terlalu sedikit dibandingkan harganya. Nah, tapi memang kalau ada orang yang pengen berbeda, Kalau ini pengen mobil berbeda, naik Renault Twizy. Itu benar-benar itu berbeda. bukan beda ini mah. Ini nggak semua orang ngerti mobil ini loh. Nggak semua orang ngerti mobil ini. Loh, ini kok Yaris dikasih logo Renault gitu kan, mikirnya orang seperti Tapi itu. ya oke, sependapat juga, tapi antara ini dan itu cuma itu bukan Oh, kalau Twizy mobil saya itu. suka. Itu bukan mobil ini. Itu mobil hobi keren Itu banget. bukan mobil. Kalau ini mobilnya bentuknya biasa, Ini- harganya mahal, range-nya Iya, tapi ada setidaknya. iya minimal setidaknya ada. Anda berharap semoga Prestige bisa menjualnya lebih murah lagi. Oke, kita buat Oke. berikutnya.
1, 2, 3. Jeep. It's a Jeep thing you wouldn't understand. Ya. Nah, di sini ada dua mobil, Jeep GT Gladiator dan Jeep Compass. Oke. Nah, kalau disuruh pilih mana yang disukai dan tidak, mana yang tidak disukai? Ini benar-benar it's a Jeep thing we will never understand. Gini Om, ini orang antusias Jeep banget, Iya. ya. Nggak mau punya mobil lain selain Jeep, Iya. oke? Tapi mau pakai sehari-hari Dengan logo Jeep. dengan logo Jeep dan ada grill 7. Iya. Ya inilah pilihannya kalau misalnya mau begitu. Ini secara mobil advance, mesinnya turbo. Ya. Kemudian dalamnya juga sudah digital semua. Gitu Ini ya. dashboardnya baru loh. Dashboardnya baru. Secara interior bagus, cuma Nggak kerasa seperti Jeep gitu. Jadi nggak, memang bukan Jeep, ini Jadi platformnya dari Fiat. Fiat, ini kan Fiat kan. Jadi kita sangat mengerti langkah dari Jeep untuk menyediakan Jeep yang lebih terjangkau, yang Iya. paling terjangkau, yang praktis digunakan Iya, sehari-hari, iya. yang irit bahan Yang bakar. apa kata-kata Bung Fitra tuh rasional. Ya. But at least 4-wheel drive dong. Oke. At least itu ya. Iya. Nggak usah deh kelengkapan yang macam-macam, malah kasih analog juga nggak apa-apa di sini. Iya. At least mobil termurahnya Jeep itu tetap 4-wheel drive. Mestinya itu yang dipertahankan. Iya, tapi Mau build quality nggak sebagus ini juga nggak apa-apa. memang Jeep itu udah tinggal brand. Mau tahu nggak? Jeep yang kalau mau bikin Jeep yang harga terjangkau tuh mestinya bikin seperti apa? Apa? Jimny. Oh benar. Seperti itu. Kecil, iya. Kecil, leather frame. Itu stupid, benar, baru. Tapi itu dibeli layak, orang, ya. layak. Itu benar. Ini Kalau mau masuk akal, bikin Jeep disetujui yang sekarang. murah. Ini ada reviewnya di channel kita di Berdua, Otomobil dan Auto Driver. Kita pindah ke booth berikutnya. Belum. Jauh ya. Repot. 1, 2, 3. Wah, lebih tinggi. Oh, Heran orang sih. ya nggak tahu mendaratnya di sini tiba-tiba. Jadi bagian yang mobil yang kami tidak Kurang sukai banget sih. Oke. Hyundai. Kita sekarang di Hyundai. Ya. Hyundai. Hyundai. Kalau bahasa Indonesia kan Hyundai. Kalau kita di Koreanya Hyundai. Hyundai kalau di Indonesia. Hyundai. Ya udah terserah apapun itu. Ya. Yang paling kami tidak sukai di booth ini adalah ini antara dua nih sebenarnya. Oke. Ya, antara Santa Fe Atau kereta. pilih yang mana? Belum tahu. Ini masih agak bingung. Oke. Kereta, ini ada plus minusnya nih. Kereta itu semuanya plus kecuali belakangnya. Kalau Santa Fe secara bentuk tuh kami agak kurang. Bentuknya Cocok. bagus Santa Fe, cuman grillnya besar sekali. Ya, memang tapi besar. kami nggak suka ini loh, shifternya itu semuanya sih udah gitu sih. Shifternya tuh tombol pencet-pencetan tuh loh. Jadi yang mana yang nggak disukain? Mana yang paling terakhir dibeli deh kalau harus beli? Oh iya, kalau paling terakhir dibeli ya jelas kereta. Kenapa? Kereta ini enak banget. Udah nyoba. Udah nyoba kan? Udah nyoba, mobilnya enak. Nggak, semuanya bagus, semuanya enak kecuali ngelihat dari belakang. Sign belakangnya. Ayo kita ke Sign belakang. ya. Ini. Ya, ini tepatnya di sini. Ya, ini nggak ada temennya. Oke, Jeep ini nggak ada Dan temennya. ini kayak tempelan ya. Ya. Kayak nggak menyatu Udah sama gitu, body ya. udah gitu nih kayak desainer, ada beberapa desainer berantem. Gue mau lampunya lurus gini aja. Jangan Udah, ada yang gini di bawah juga. aja. Udah ambil jalan tengah dua-duanya deh. Ada satu desainer. Bos, lampunya kurang bos. Ya udah tempel satu di sini. Saya setuju. Saya setuju untuk bagian belakang ini memang saya juga tidak suka. Tapi memang Mobil enak. ngelihat mobil ini, pasti mobilnya nggak enak deh bentuk belakangnya kayak gitu. Iya. Tapi enak. Mobilnya ini, Mobilnya enak. Ini nggak Mobilnya merepresent enak, iya. mobilnya sayangnya gitu loh. iya, betul. Oh, kita jualan part aftermarket aja nih lampu belakang buat Nggak kereta. bisa susah soalnya yang ini nyambung sama Enggak, ini bagasinya. biarin. Ini loh, ini kan bagian tersendiri nih. Nih, Enggak. ini bagian Ini tersendiri. juga nih. kenapa tiba-tiba ada jempol? Nggak mau ketinggalan, mau ikut ada di sini. Why? Nah, Ya. Tapi kereta lah ini kami Yang dari paling semua. tidak disukai. Iya. Maksudnya Walaupun paling, ini nggak jelek ya, cuma Iya. bagian belakangnya aja. yang paling nggak dibeli ya. yang paling nggak dibeli. Oke, kalau saya sebenarnya juga pilihannya dua antara kereta, tapi enggak, Santa Fe itu saya suka. Ini nggak suka. Justru satu yang mungkin saya nggak akan beli dari Hyundai adalah kereta tuh masih ada kemungkinan buat dibeli karena dia Kenapa? ada my own kereta. Dia kita bisa
pilih dan ada bluelink-nya juga ini. Ya, udah nyobain. Ya, Makanya kan? semuanya oke. Tapi yang kemungkinan mungkin tidak saya akan beli dari Hyundai. Ini pasti aneh deh pilihannya. Pasti mobil bener deh. Ini pilih mobil bener terus punya alasan-alasan aneh. Ya ampun. Bentar ya. Kenapa? Karena tipe yang 9-seater harganya di 800-an kan? Ya, masuk akal. Tapi 9-seater dan itu nggak mencerminkan kemewahan lah dalamnya. Itu lebih buat utility. Oke. Sempurna untuk keluarga kami. Nah, yang ini adalah 7-seater. Harganya berapa? Ini harganya berapa? Berapa duit? Kalau ini 1M 20 juta. Itu yang 7-seater kan? Yap. Kalau yang 9-seater? Dia 888. Tuh kan lebih murah. Lah ya memang yang 9-seater. Makasih Mas. 1 miliar 20 juta. Iya, bener. Kalau harga segini, harganya wajar. definitely saya akan pilih Alphard. Tidak seluas ini, tidak sepraktis ini, tapi lebih halus, lebih nyaman duduknya, dan lebih mewah dalamnya. Jadi kemungkinan ini yang nggak akan saya beli dengan harga segitu. Kalau ini harga 800 mungkin masih dipertimbangkan. Tapi harganya 1 miliar, Tom. Menyentuh 1 miliar. 1 miliar. Emang Alphard harganya berapa? 1,1, 1,2. Mirip-mirip Mirip-mirip gitu. gitu. 1,2 berapa? 1,3 berapa? Kajanya udah 1,3. Barangnya nggak ada. Kenapa? Karena banyak yang pengen. Demand-nya besar, supply-nya dikit. Nah, Iya. ini kan supply-nya lagi banyak nih. Memang ini lega, tapi kalau kita pengen yang di Ultimate MPV itu emang harga mestinya jangan deket ke Alphard. Karena cuma menang besarnya ini mobil. Dan mesinnya, oke lah, mesinnya lebih irit, kencang. Tapi Hyundai ini produknya menarik-menarik ya, tapi mungkin ini yang ini nggak saya beli. Kami suka dengan bentuknya ini. Bentuknya ya. oke. Tapi kami lebih suka yang 9-seater. 1 miliarnya yang saya nggak suka. 7-seater, 9-seater. 1 miliarnya yang saya nggak suka. 800 yang 9-seater, yang 9-seater. Ya kami butuh yang 9-seater. 7-seater cukup lah, anggota keluarga mau mobil kan 7. Nggak bisa bawa yang lain lagi. Bisa Oh, bawa Mbak. Kali ada tante mobil 2. Ya udah, itu yang kami paling tidak favoritkan dari Hyundai. Ya, kita pindah ke booth berikutnya. 1, 2, 3. Iya, BMW. BMW. Sheer Nah ini driving susah pleasure. ini. Mesti nggak suka yang mana dari mobil-mobil yang bagus ini. Tapi kalau saya suruh milih satu yang paling saya tidak favoritkan dan mungkin saya nggak akan beli atau paling terakhir dibeli kalau harus beli BMW X1. Ya ampun, ini crossover, ini not bad loh rasanya. Not bad. Not bad, tapi kelihatan banget ini apa ya? Udah deh, yang penting punya BMW dulu. Entry level BMW. Pak, iya, sebenarnya harganya nggak lebih murah dari seri 2 Grand Coupe. Ya. Cuman somehow seri 2 Grand Coupe itu nggak kayak ya udah deh asal punya BMW dulu gitu. Itu kayak ada emosional, tapi kalau ini tuh bener-bener ya udah deh asal BMW deh gitu kan. Nah, X1 mesinnya kecil, 1500 cc, 3 silinder. Enggak, tapi ini masih oke loh. Ini Masih kalau lebih dibanding yang tinggi. lain ini yang paling tidak menggugah buat saya beli ya dibandingkan BMW yang lain. Oke. Kalau kami memilih BMW seri 2 ini. Gimana Yang bisa nggak baru suka sama keluar. seri 2? Ya, yang murah, Bentuknya keren. cungkring kurang ceper. Tinggal masalah dikasih velg yang lebih gede aja, beres. Kurang ceper, tetap udah dikasih velg gede, tetap kurang ceper. Oke, pasti ada sport kitnya nanti bisa. 3 silinder. 3 silinder sama kayak X1, tapi ini dengan bodi yang lebih ringkas. Iya, Dan ringkas. Dalamnya coupe keren sekali. dalamnya sempit nggak ada. Pakai ini sama pakai X1, lebih gaya pakai ini. Walaupun harganya lebih murah. Tapi X1 masih bisa dilaki-lakiin gitu loh. Ini agak terlalu wanita kalau menurut kamu. Masa sih? Iya. Masa sih? Ini lebih cocok cewek. Kecuali yang M235 waktu itu. M235 harganya udah jauh banget. Itu asik ya. Ya udah, ini yang mobil yang Iya. tidak disuka. Ini susah pilihnya soalnya kalau BMW. Oke. Mercedes nggak ada di sini. Kita pindah. Oh ya, Bahaya. 1, 2, 3. Suzuki. Suzuki, mana yang paling kami tidak suka di Suzuki? Yang mana yang tidak disuka? Atau ini banyak terganggu dengan yang berpakaian biru? Enggak, maksudnya nyaman loh di booth Suzuki ini. Iya. Nyaman apanya? Nyaman matanya. Astaga, ya udah pilih mobilnya. Mana yang paling tidak favorit? Suzuki Ignis. Ignis keren loh. Ignis itu bentuknya unik.
menarik mobilnya dan lucu kalau dia apa-apain bisa diturboin, asik ya. Iya. Sayangnya Matic-nya dia tuh Matic AGS. Ya beli yang manual kalau gitu. Ya enggak, kalau orang nggak pengen manual dapat Matic-nya Matic AGS, sayang aja gitu loh. Andai dia 4-speed biasa aja, masih oke. Jadi cuma karena transmisinya. Transmisinya. Oke. Jadi ini mobil yang tidak disukai oleh Om Mobi. Kalau saya di Suzuki yang mungkin paling terakhir saya beli adalah R3. Ya ampun, ini enak Om. R3 enak, tapi apa ya? Dari awal kemunculannya mobil ini tuh memang seperti didadain lagi. Desainnya itu satu jauh berbeda dibanding R3 sebelumnya. Ya, jauh berbeda. Ini lampu juga nggak tahu nih mirip-mirip Expander. bukan apa CR-V. CR-V, oke. Terus di dalamnya mirip-mirip Mercy dashboardnya. Iya, mewah kan? Iya. Mirip itu sesuatu yang keren gitu. Ini mewah. Saya nggak ngerasa mobil ini punya ciri khas Suzuki-nya. Tapi ini waktu itu pernah nyoba di Bali dan enak. Iya, tapi dibandingkan kompetitornya, Om, kompetitornya tuh sudah sangat maju di kelas ini. Masih ada yang di bawah. Oh iya. Iya, ini Avanza-nya udah ganti ya. Iya, ini yang Lupa. paling tua. Ini yang belum ganti model sampai sekarang. Kalau XL7? XL7 masih oke lah, masih ada gagah-gagahnya. Kalau saya ya di boot Suzuki yang paling terakhir saya beli ya R3. Oke? Ya. Kita ke boot berikutnya. Ya. Kabar. Ketemu lagi kita hari ini. Seneng deh. Jadi tiap hari maunya kesini terus. Jadi kan ya. Oh. Om, kita harus kerja dulu. Ayo. Maaf ya. Maaf kalau digangguin dia. Nggak digangguin. Nggak digangguin, Des. Nggak diganggu, ngerasa terganggu kan? Wah. Udah, ayo loncat. Kita kapan ketemu lagi? Besok di sini lagi. Besok ya. Fancy. Mau hilang dulu sebentar ya. Oke. 1, 2, 3. Cepet, DFSK. Mana mobil yang paling kami tidak suka di sini? Yang sebenarnya yang paling saya nggak suka itu ini. Kenapa mesti mereknya DFSK gitu? 4 huruf mati semuanya. Dongfeng Sokon. Ya oke lah. Pokoknya anyway, mereka punya mobil yang keren nih seperti ini nih. Iya. Cuman sayangnya belum dijual. Cuma dipajang. Dan ini adalah mobil favorit yang bisa dicek videonya di channel Fitra Eri. Tapi sekarang kita memilih mobil yang paling tidak favorit atau paling kecil kemungkinannya untuk dibeli kalau kita di DFSK. Di sini kan ada itu Glora elektrik. Iya. Ya. Kami senang setidaknya ada sesuatu yang elektrik, mobil komersial gitu ya. Oke. Ini mobil pickup, di mana-mana mobil pickup ada solusi yang lebih murah, suatu Iya. usaha itu lebih baik. Iya. Oke. Kami ini. Kenapa Yang nggak tidak suka? kami sukai. Ini lumayan nyaman loh. Kami udah nyoba dan kami tidak suka. Apanya yang bikin tidak suka? Rasa setirnya, tenaganya, semua rasa posisi duduk, Respon transmisinya juga respon nggak. gearboxnya, kami kurang suka ini. Memang benar yang seperti dibilang Om Mobi bahwa emang tidak fun to drive mengendarain mobil ini, makanya kemungkinan tidak kami pilih. Ini boot sebelah berisik banget ya. Yang tadi. Oke. Tapi kalau pilihan saya mobil yang tidak saya suka beda dengan Om Mobi. Kenapa? Ini mobil yang mungkin tidak Ya akan saya ampun. beli kalau di DFSK. Nggak akan saya beli. 200 Nm, 300 km. Harganya setengah miliar, Om. Siapa yang Setidaknya ada. bukan setidaknya ada yang beli nggak? mobil itu juga harus masuk akal dong harga jualnya. Ada yang beli nggak? Mbak, ini ada yang beli nggak? Sudah ada yang beli, Pak. Berapa Harganya banyak? berapa? Harganya di 500-an. Harganya sebenarnya. Benar 500 juta. 500 juta. Yang beli perorangan apa perusahaan? Perusahaan. Perorangan udah ada yang beli belum? Belum ada. Kalau perusahaan tuh go green gitu loh. Ya iya, tapi setengah miliar, makasih Mbak, setengah miliar Iya. nggak ada crumple zone-nya. Ya. Kami udah coba mobil ini juga di parkiran, tapi cuma ini kami bilang breakthrough apabila suatu perusahaan ingin jadi ini mobil krunya antar jemput, Iya, mau go green. Oh, Tapi ada mungkin ini. saya sebagai perorangan yang nggak akan saya beli di sini ya mungkin. Nah, iya makanya. Oke, kita pindah ke boot lain. Atau- 1, 2, 3. Cherry. Cherry Yang- itu sekarang mau ada lagi di Indonesia. Dan motonya fun to drive loh. Fun to drive ya. Tapi kami sudah nyoba. Ini udah kayak deja vu di channel Fitra Eri tadi. Kenapa dong? Hah? Oh ya, Kami nggak apa-apa udah kan nyoba. belum nonton saya juga. Oke, tapi nonton juga ya. Kita mesti adil nih view-nya. Kami udah nyoba Tigo 7 Pro. Tigo di sini Tiger dalam bahasa
Tiongkok ya. Itu Tigo, itu juga Tigo ya? Tigo, tapi bedanya 7 Ini- sama 8. Yang 8 lebih besar daripada 7-nya. Oh. Nah, Pro ini mungkin ada yang plus, nanti Pro Plus gitu ya. Enggak, jadi kalau yang lebih besar dari ini Pro Max. Pro Max. Atau mungkin ada mininya, 7 Iya. mini. Kalau- Atau 7 SE bisa Iya. juga terjadi. Kalau yang Pro ini biasanya kameranya 3 dia. Kamera 3. Kalau yang nggak ada Pro-nya kameranya 2. Ya. Oke. Nah, yang tidak disukai yang mana? Nggak, ini ada 5 mobil di sini. 5 ini kami udah coba. Ini merupakan mobil dari Tiongkok yang paling enak pernah kami coba. Ini kamu ini Aku Indonesia kok. ada. Main nihau aja. Tigo 8 Belum Pro. nyobain. Harganya berapa? Mesinnya berapa? Satu lah. Ini 1.600 tapi nanti yang akan dijual 2.000. Turbo. 2000 turbo, harga di 500-an. Menarik sih. Kapan dijualnya? Untuk launchingnya nanti di Agustus, waktu Gias. Namanya siapa? Iya, kamu kemarin di sini ada juga ya? Atau mobil ke sini ada ya berarti ya? Atau mobil ke sini ada? Om, Apa? adaptive cruise control. Iya, ada cruise control. Cuma percaya nggak? Masih kayak pedalnya gitu di model bawah. organ. Dan ini lumayan enak posisi nyetirnya. Ada memory seat. Panoramic sunroof, ada memory seat-nya juga, ada lane keep assist-nya juga. Bagus Ya kan? udah, jadi yang mana yang tidak disuka? Nggak tahu. Kayaknya itu deh, karena Iya. moncongnya Paling biasa paling ya. biasa. Sky Tour ya. Sky Ini harganya Tour. berapa yang Sky Tour? Kira-kira 400 tapi di bawah 500. 400 tapi di bawah 500. right hand drive nya Dia punya bahasa desain di dalamnya semuanya sama. sama. Ini joknya empuk. Wah, Nggak tapi ini kayak- belum elektrik nih. Ini udah. Nah, ini benar. Nah, ini benar, Yang nyepir yang dapat elektrik. Nyetirnya enak. Ini ada holder buat handphone. Jadi yang mana yang tidak Bagus. disuka, tetap yang ini yang nggak Kok disuka. bingung jadinya? Kenapa bingung? Ya udah ini sih dia banding semuanya. Karena Enggak yang- deh. Tapi ini gara-gara moncongnya paling nggak biasa aja. Jadi ini yang paling nggak disuka. Iya, apa 7 Pro yang udah coba ya? Saya bingung. Ini aja deh. Ya udah, ini mau mobil nggak Tapi suka. bagus. Sesimpel alasannya karena bagian depannya yang paling biasa dibanding yang lain. Kalau saya, yang paling saya tidak suka adalah ini. Kenapa sih? Ini EQ1. modern loh. Satu, oke terlepas dari warnanya ya. Hello Kitty. Ini bentuknya dibandingin yang Wuling Bagusan, aja. bagusan itu. Bagusan Wuling. Terus Nah. ini, Masya Allah lihat kerasnya. Iya. Mobil kayak gini kalau empuk gampang kebalik. Terus. Ini nggak elektrik, tapi yang penumpang elektrik. Kok bisa? Dan ini posisi nyetirnya juga nggak bisa Nggak enak, diatur-atur, gitu ya. Jadi ini diantara jajaran Cherry yang saya nggak suka. Tapi paling ini nggak loh, suka. mobil-mobil bentuk begini, ini harus feature tuh city car begini loh. Iya, tapi mereka bisa bikin lebih. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi Ini lah. plastik loh ya. Oh ya, mungkin biar enteng kali ya. Ah. Iya, pasti keras, mobil enteng. Ini Iya. baterai di bawah nih kelihatannya. Pasti di bawah lah, pasti di bawah. Ya kali aja Tapi di ya, depan. yang lain-lain ini menarik sekali. Nggak sabar rasanya nyobain Cherry. Benar-benar mereka comeback Ya. dengan produk-produk yang mencengangkan. Pindah yuk, pindah yuk. Ayo. Oke. Udah panjang nih videonya. Satu boot lagi. Ya, 1, 2, 3. Last but not least, Ini yang terakhir. Mitsubishi. Bootnya Mitsubishi. Ya. Bootnya Mitsubishi ini seperti biasa, ada Expander Cross, Pajero Sport. Iya, Dan kita harus pilih salah satu mana yang paling tidak disuka. tidak disukai. Oke. Kami Pajero Pajero Sport, nggak mungkin dong nggak suka Leather Pajero frame. Sport. Ya. nggak 4x4. Ada yang 4x4-nya kebetulan nggak dipamerin Iya, aja. tapi di sini ini adalah leather frame, nggak 4x4, terus nggak masuk kenapa? akal. Tetap aja tangguh dia. Nggak. Ya tetap tangguh, cuma nggak aja. Kami tetap lebih suka kalau leather frame itu harusnya 4x4. Mending Expander apa segala macam jauh lebih Justru baik. ini mobil yang saya suka ini. Ada oversize, mobil keberatan. Harusnya 4x4. Jadi hanya karena 4x itu aja nggak Ya. suka. Ya. Oke. Ya udah, kalau gitu mobil yang saya paling tidak favoritkan di sini. Sebenarnya tadinya mau pilih Expander Cross ya, karena dia udah facelift, tapi somehow dia nggak ngikutin yang Expander yang baru, faceliftnya. Tapi nggak, saya yang paling nggak suka tetap yang Apa ini. lagi? Apa ini? No. Ini mobil Ini- listrik ya. Ini mobil langka. Lihat nih tempat duduknya. Tadi seperti saya udah bilang, Langka. nggak ada sandaran kepala dan nggak ada sandaran punggung. Ini benar-benar Ada. sangat tidak aman duduknya. Iya. Ini mobil barang, ini mobil komersial, elektrik Depannya sangat kecil. sederhana. Gini loh, ketika kita itu mobil elektrik, Hah?
mobil elektrik tuh dibuat untuk kita menatap masa depan. Ketika kita melihat prototipe mobil elektrik, wih keren ya. Ternyata kayak gini ya masa depan. Ini nggak menggugah sama sekali dalamnya. Nggak modern apa. Cuma ini mobil langka yang lucu, berbasiskan dari K-Car. Lucu, tapi tidak bisa merepresentasikan mobil listrik gitu. Ini tipis banget deh joknya. Tulang-tulangnya berasa di pantat. Ya tapi ini, kalau saya lebih senang ketika beli mobil listrik itu ada nilai futuristisnya lah. Iya. Ada nilai modern minimal. Tombol-tombolnya lah, panel sentuh atau apa, ini bener-bener too simple. Siapa tahu murah. Siapa tahu. Siapa tahu. Nggak akan. Tapi kan komponen termahal mobil listrik kan memang baterainya kan. Yap. Ya apalah salahnya dibikin lebih modern gitu dan ada crumple zone lah. Apa-apa, ini tetap lucu. Ya udah. Oke. Ini adalah akhir dari video. Kita udah dari ujung ke ujung di IMS 2022. Sekarang kita pilih mobil mana yang paling kita tidak favorit. Iya, kok lupa? Paling kita tidak favorit. Yang paling kecil kemungkinannya untuk dibeli dari semua mobil-mobil yang tidak favorit itu. Ya udah deh, sama deh. Oke. Kami memilih dari semua ini karena lupa apa aja yang keinget itu ada Jeep Compass. Jeep Compass itu kami udah nyobain, itu udah ada reviewnya. Dan dari semua yang tidak favorit, itu yang kami favorit. Memang. Itu pilihan yang masuk akal juga. Bung Mitra apa? Kalau saya dari semua yang paling kecil kemungkinannya buat saya beli adalah DFSK Gelora. $500 miliar untuk mobil listrik yang komersial. Itu buatnya gini loh, satu-satunya cara. Ini mungkin masih lebih cute sedikit ya, lebih cute sedikit buat dipakai sehari-hari. Itu keren banget. Itu nggak cute, itu gede. Gede, muat kapasitasnya besar. $5 miliar. Ya udah, jadi itu Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju, silakan komentar di bawah. Ya kalau Anda belum nonton videonya di channel Bung Fitra. Itu adalah mobil-mobil yang kami favoritkan di tiap booth. Ya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobil dan Mas Mobil apabila belum berikut dengan tombol lonceng, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Iya, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Instagram Fitra udah mulai, udah biasa, udah umur, mulai susah kedengeran ngomongnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.